Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas. Yang pertama, apa sih sistem akuntansi pengeluaran kas? Yakni menurut Mulyadi 2001 dalam bukunya, sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Sumarno 2002 dalam bukunya, kas didefinisikan segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau logam yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas yang meliputi serangkaian proses, kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran kas, pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan suatu perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari dua sistem pokok, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yakni sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditunjukkan untuk pengeluaran yang jumlah nominalnya besar. Kebaikan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ditinjau dari pengendalian intern. Yang pertama, pengeluaran kas dengan cek dapat menjamin bahwa cek yang dikeluarkan diterima oleh pihak yang namanya tercantum dalam formulir cek. Yang kedua, pengeluaran kas dapat direkam oleh bank sebagai pihak luar yang kemudian pihak bank akan mengirimkan rekening koran kepada perusahaan. Yang ketiga, adanya cancel check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, diterima kas dari pihak yang mencek isu secara otomatis menerima tanda penerimaan pembayaran. Kemudian sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu meliputi dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, fungsi terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem, unsur pengendalian intern, yang terakhir flowchart sistem informasi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, bukti kas keluar atau BKK, yang mana dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada pihak bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang tercantum dalam dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga, permintaan cek. Permintaan cek ini dokumen berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar.
Kemudian presentasi selanjutnya akan disambung dengan teman kami. Silakan. Menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan di dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu ada dua, yaitu yang pertama jurnal pengeluaran kas. Nah, apa sih jurnal pengeluaran kas ini? Jurnal pengeluaran kas itu merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Selanjutnya, yang kedua yaitu register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Nah, selanjutnya yaitu fungsi terkait. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah fungsi yang pertama yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Yang kedua, ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindahan melalui jasa perbankan. Yang ketiga yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang terakhir adalah fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Dalam jaringan prosedur yang membentuk sistem ini terdapat 4, yaitu prosedur permintaan cek. Yang pertama yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Yang kedua ada prosedur pembuatan BKK. Dalam prosedur ini bagian utang atau fungsi akuntansi membuat BKK. BKK ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sejumlah yang tercantum kepada dokumen cek dan mengirimkan cek kepada kreditur yang namanya ditulis di dalam dokumen cek tersebut. Yang ketiga yaitu prosedur pembayaran kas. Dalam prosedur ini fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat berwenang dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum BKK. Yang terakhir yaitu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Selanjutnya, unsur pengendalian intern. Yang pertama itu organisasi. Dalam organisasi ini, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lainnya. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Lalu pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Praktek yang sehat. Nah, di sini saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan penerimaan atau penggunaan yang tidak semestinya. Lalu dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibuktikan dengan cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Dan penggunaan rekening koran bank
yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan perpindah bukuan. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan input sistem. Selanjutnya, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Lalu kasir diasuransikan. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian alir sistem pengeluaran kas dengan cek menggunakan sistem account payable. Nah, dimulai dari bagian jurnal, yaitu dari bagian pembeli mengeluarkan Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian alir sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Nah, dimulai dari bagian jurnal, menerima faktur dari pemasok dari bagian pembelian. Berdasarkan faktur dari pemasok tersebut, bagian jurnal memproses ke jurnal pembelian dan diserahkan ke bagian utang. Lalu, bagian utang menyimpan faktur dari pemasok menurut tanggal jatuh tempo faktur bersama dengan dokumen pendukung. Nah, berdasarkan faktur dari pemasok tersebut, bagian kasa diserahkan ke bagian kasa dan berdasarkan faktur dari pemasok tersebut, bagian kasa mengisikan cek dan menerima otorisasi atas cek tersebut. Yang selanjutnya dokumen pendukung dan faktur dari pemasok serta cek diproses oleh bagian kasa. Yang selanjutnya dokumen pendukung serta faktur dari pemasok tersebut diserahkan ke bagian jurnal untuk diproses ke jurnal pengeluaran kas dan cek diberikan kepada kreditur. Selanjutnya dari bagian jurnal, dokumen pendukung serta faktur dari pemasok diserahkan ke bagian utang untuk disimpan sebagai arsip di kartu utang. Baik, seperti itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan sistem akuntansi kas kecil. Di sini ada beberapa sub yang dibahas. Yang pertama tentang dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas kecil. Yang kedua adalah catatan akuntansi dalam sistem akuntansi pengeluaran kas kecil. Yang ketiga adalah fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas kecil. Yang keempat adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas kecil yang disajikan dalam bentuk flowchart. Dimulai dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas kecil. Dokumen yang pertama adalah bukti kas. Bukti kas di sini dibuat oleh bagian akuntansi dan diserahkan kepada bagian kas untuk pencairan sejumlah data tertentu yang sesuai dengan
yang tertera dalam dokumen tersebut. Yang kedua adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil di sini dibuat oleh pemakai kas kecil dan akan diserahkan kepada pemegang kas kecil untuk dicairkan sejumlah dana. Yang selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil di sini digunakan oleh pemakai kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah permintaan pengisian kembali kas kecil. Di sini digunakan oleh pemegang kas kecil yang diserahkan ke bagian akuntansi untuk mendapatkan cek dan diautorisasi, kemudian akan dicairkan untuk mengisi kembali dana kas kecil. Yang selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan berupa jurnal pengeluaran kas kecil dan register cek. Jurnal pengeluaran kas kecil akan mencatat tentang pengeluaran kas kecil sekaligus sebagai alat yang digunakan untuk pendebetan transaksi yang timbul akibat adanya pengeluaran dari kas kecil. Nah, selanjutnya register cek digunakan untuk mengisi kembali atau sebagai penggunaan kembali pengajuan untuk mengisi kembali dana kas kecil. Kemudian fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi dana kas kecil adalah fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab untuk mengisi cek, memintakan tanda tangan untuk otorisasi cek, kemudian cek dapat dicairkan atau diserahkan kepada pemegang dana kas kecil untuk dicairkan kepada bank agar dapat mengisi kembali dana kas kecil. Yang selanjutnya fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi memiliki 5 tanggung jawab. Yang pertama adalah mencatat bukti pengeluaran kas kecil yang berhubungan dengan biaya dan persediaan. Yang kedua adalah pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga adalah pencatatan penggunaan dana kas kecil. Yang keempat adalah pencatatan pengeluaran dana kas kecil. Yang kelima adalah membuat bukti kas keluar. Yang selanjutnya fungsi pemegang saham. Pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan. Yang selanjutnya adalah fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu. Fungsi pemeriksa intern. Fungsi pemeriksa intern di sini akan melakukan perhitungan dana kas kecil dan mencocokkan perhitungan tersebut dengan catatan dari pengeluaran dana kas kecil. Yang selanjutnya, jaringan prosedur pembentukan dana kas kecil, yang dimulai dari bagian utang menyerahkan bukti kas keluar dan surat keputusan pembentukan dana kas kecil ke bagian kasah. Bukti kas keluar tadi memiliki 3 rangkap. 2 rangkap bersama SK akan dikirim ke bagian kasa dan 1 rangkap dicatat dalam register bukti kas keluar. Kemudian bagian utang akan mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar, kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan otorisasi atas cek. Kemudian cek dan bukti kas keluar lembar ketiga akan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan PKK bukti kas keluar lembar pertama serta surat keputusan akan diserahkan ke bagian jurnal setelah ada cap lunas dari bagian kasah.
Pemegang dana kas kecil menggunakan cek yang sudah diotorisasi untuk menyerahkannya kepada bank dan mendapatkan sejumlah uang tunai sejumlah yang tertera pada cek sebagai pengisian kembali dana kas kecil, sementara bukti kas keluar rangkap ketiga akan diarsipkan menurut nomor. Surat keputusan dan bukti kas keluar rangkap pertama akan dikirim oleh bagian utang ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan pengeluaran kas. Kemudian setelah dilakukan pencatatan akan dilakukan pengarsipan permanen. Selanjutnya ada prosedur permintaan dan pengeluaran dana kas kecil dengan impress system. Dimulai dari pemakai dana kas kecil akan membuat permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 2 dan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Berdasarkan permintaan tadi, maka pemegang dana kas kecil akan menyerahkan uang kepada peminta dana kas kecil. Kemudian permintaan pengeluaran kas kecil yang rangkap pertama akan dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil beserta uang tunai sesuai dengan permintaan tersebut. PPKK rangkap kedua akan diarsipkan sementara oleh pemegang dana kas kecil. Dari PPKK yang lembar pertama tadi akan diarsipkan sementara oleh pemakai dana kas kecil. Pemakai dana kas kecil akan melakukan pengeluaran dana kas kecil untuk kebutuhan-kebutuhan yang menggunakan dana kas kecil dan memperoleh dokumen pendukung dari pengeluaran tersebut. Dokumen pendukung tersebut akan digunakan sebagai bukti pengeluaran kas kecil. Dari bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukung tadi akan diserahkan kepada pemegang kas kecil sebagai pertanggungjawaban. Pemegang dana kas kecil akan memeriksa pertanggungjawaban dari pemakai dana kas kecil berdasarkan dokumen pendukung permintaan dana kas kecil dan bukti pengeluaran dana kas kecil. Kemudian ketiganya akan diarsipkan sementara oleh pemegang dana kas kecil. Lalu dari bukti pengeluaran kas kecil dan permintaan pengeluaran kas kecil rangkap kedua serta dari dokumen-dokumen pendukung akan diambil lagi oleh yang pertama ada bukti pengeluaran kas kecil dan PPKK rangkap pertama itu akan dikeluarkan lagi saat ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Kemudian PPKK rangkap kedua akan dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah disetujui dan dicap lunas oleh pemegang dana kas kecil, yang berarti pertanggungjawaban dari pemegang dana kas kecil akan diterima, dan kemudian pemakai kas kecil akan mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil tadi secara permanen. Saya melanjutkan flowchart prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Yang pertama, dimulai dari pemakai dana kas kecil membuat permintaan pengeluaran kas kecil lalu diproses
permintaan pengeluaran kas kecil dan dirangkap menjadi 2. Lalu diserahkan ke pemegang dana kas kecil. Lalu berdasarkan permintaan pengeluaran kas kecil tadi, pemegang dana kas kecil menyerahkan uang kepada peminta. Lalu rangkap 2 permintaan pengeluaran kas kecil diarsipkan dan rangkap 1 permintaan pengeluaran kas kecil bersama dengan penyerahan uang tunai diserahkan kepada pemakai dana kas kecil. Dan berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil tadi, pemakai dana kas kecil diserahkan kepada pemakai dana kas kecil, dan berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil tadi, pemakai dana kas kecil mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pengeluaran kas kecil dan diproses ke dokumen pendukung serta bukti pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen pendukung dan bukti pengeluaran kas kecil ini tadi diserahkan kepada pemegang dana kas kecil berdasarkan dokumen pendukung bukti pengeluaran kas kecil dan permintaan jawaban dana kas kecil, dan memproses dokumen pendukung permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 1 dan 2 serta pengeluaran kas kecil. Lalu permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 2 tadi diserahkan ke pemakai dana kas kecil untuk dikembalikan ke dana kas kecil setelah dicap lunas dan disimpan sebagai nota atau arsip. Sedangkan dokumen pendukung dan permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 1 serta bukti pengeluaran kas kecil diserahkan ke bagian jurnal untuk diproses berdasarkan pendukung permintaan pengeluaran kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil di bagian jurnal itu. Bukti pengeluaran kas kecil diproses ke jurnal pengeluaran kas kecil, dan dokumen pendukung permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 1 serta diserahkan ke bagian kartu biaya, dan berdasarkan dokumen pendukung bukti pengeluaran kas serta permintaan pengeluaran kas kecil di bagian kartu biaya disimpan sebagai arsip, dan bukti pengeluaran kas kecil dimasukkan dan diproses ke kartu biaya atau mengeluarkan kartu biaya, dan selesai. Itulah proses permintaan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.